Halo, apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Kembali kita bertemu lagi bersama dengan Ibu Guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dari tema 2, subtema 2. Bersama Ibu Teli kita belajar bersama-sama untuk memahami materi tersebut. Materi tentang teks petunjuk, ya. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Perhatikan, teks petunjuk itu isinya adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian beli barang, itu kadang-kadang misalnya mixer gitu ya. Di dalam kotak mixer itu ada petunjuk, arahan untuk menggunakan. Nah, teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Jadi kalau ada soal apa gunanya atau apa fungsinya sebuah teks petunjuk, kalian bisa menjawab dengan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Dan kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Jadi, kalian itu apa yang harus diperhatikan kalau membuat teks petunjuk? Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Jadi, jangan misalnya ya, kalian ingin membuat kue misalnya begitu. Kue apa yang mau dibuat? Atau membuat jus lah, membuat jus. Membuat jus kan mudah ya. Kan harusnya teks petunjuk itu siapkan mixer, siapkan bahan-bahan itu ya kan. Bahan-bahannya dicuci dulu, harusnya seperti itu. Tapi kalian buatnya nggak gini. Kalian bikin teks petunjuk, misalnya begini. Blender bahan-bahan gitu kan. Nah, sebelum di blender dicuci dulu, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian membuat itu agak rancu, agak kacau begitu. Itu nggak boleh, tapi diminta caranya itu harus berurutan. Dari pertama cuci dulu buah-buahannya, ya kan? Lalu dikupas, lalu kemudian siapkan mixernya, blendernya ya, siapkan blendernya. Lalu kemudian potong-potong buahnya, masukkan seperti itu. Contohnya seperti itulah. Lalu bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jangan tulisan atau teksnya itu pakai bahasa daerah, misalnya pakai bahasa kita, gitu kan? Atau misalnya contohnya itu kalau untuk orang di luar di Malaysia contohnya, misalnya dibilang diaduk. Kalau kita kan aduk misalnya begitu. Kalau membuat teh diaduk, misalnya kan ada membuat teh sudah taruh gula kemudian aduk. Kalau bahasa Malaysia bilang begini, kacaukan. Kacaukan ini gula dalam teh gitu, dalam air teh. Itu kan pasti kalian bingung kan, karena bahasanya tidak sesuai dengan bahasa untuk daerah kita di sini. Ya kan, kacaukan. Loh, apa yang mau dikacaukan? Itu mau membuat keributan. Ya. Lalu kemudian ini ada contoh teks petunjuk untuk membuat kipas. Jadi kan ada itu dalam buku kalian membuat kipas. Teks petunjuknya adalah 1. Siapkan kain beberapa bilah bambu dan kira-kira panjangnya 27 cm, lebarnya 1 cm dan tebalnya ada 2 mm, ya kan? Jadi tipis sekali. Lalu kemudian kawat, juga paku, lem kayu, dan gunting. Terus kemudian nomor 2, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati saat melubangi bilah bambu. Mintalah bantuan gurumu. Artinya waktu kita memilah tuh, artinya kita mau potong-potong tuh minta bantuan. Kalau di rumah ini karena kita online itu minta bantuan orang tua. Ya, kalau di sekolah mungkin kita bisa minta bantuan guru. Lalu kemudian tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Jadi dilubangin ujungnya itu, terus kemudian ditusuk masuk ke dalam pakai kawat. Setelah itu direntangkan bilah bambu di atas kain. Jadi nanti digeser ke kanan begitu, jadi kayak bergeser, tetapi ujung yang sebelah yang sudah kalian ikat itu kan dia tetap.
Nanti kalian rentangkan. Lalu kemudian guntinglah kain sesuai dengan pola. Jadi seperti pola yang tadi itu direntangkan, disisakan sedikit ujung-ujungnya itu. Kenapa? Karena untuk bisa dilem gitu ya. Jadi supaya dia tidak terlalu terlem melekat seperti itu, tapi ada sedikit sisanya, jadi tidak terlalu kelihatan jelek gitu lah ya. Lalu guntinglah kain sesuai pola, letakkan kain di atas rentangan bambu dan lekatkan dengan lem. Setelah dipotong, direkatkan artinya dilem. Lalu kemudian diamkan beberapa menit untuk mengeringkan lem. Itulah teks petunjuk pembuatan kipas. Lalu kemudian ada teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ya. Pada pertemuan sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya, Ibu sudah memberitahu tentang pembacaan atau cara belajar mengenai teks petunjuk. Nah, sekarang kita baca petunjuk penggunaan listrik ini. Petunjuknya adalah berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kita jangan main tusuk-tusuk sendiri ya. Itu kadang-kadang kita kena strom. Untungnya sekarang itu strom itu 220 volt, jadi dia melempar. Jadi kalau misalnya yang zaman-zaman dulu 110 volt itu dia lengket orang-orang kalau kena strom itu. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Jangan basah-basah ya, dilap dulu kering-kering. Lalu kalau misalnya kalian bisa menggunakan sendal, gunakan sendal ya anak-anak ya. Lalu tidak mencolokkan banyak steker pada satu stop kontak. Jadi jangan di situ semuanya jadi penuh dengan kabel-kabel itu dari sana ke sini, dari kulkas ke sini. Jadi kalau bisa itu ya 2, paling banyak 3 lah ya. Di situ jangan terlalu banyak. Lalu memadamkan peralatan listrik setelah digunakan, dan yang keempat tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Jadi kalau mau keluar dari rumah misalnya mau berpergian, seperti ada kipas angin kalian matikan dulu, dicabut. Terus kemudian kalau ada rice cooker dicabut gitu ya. Kalau kulkas ya enggak mungkin dicabut ya. Nanti dia jadi. Tapi kalau kita mau tinggalkan rumah dalam waktu lama ya dicabut karena berbahaya. Ya. Lalu sekarang kita belajar membuat poster hemat energi. Ya. Sebelumnya kalian telah mengenal teks petunjuk dalam 2 pembelajaran ya, tapi ini Ibu rangkum supaya cukup dengan satu penjelasan itu merangkum atau menjelaskan beberapa pembelajaran. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas. Perhatikan ini anak-anak, sering sekali keluar dalam ulangan dan kalian menjawabnya sesuai dengan yang ada di Google. Nah, itu tidak sama. Jadi perhatikan, di sini ada Ibu sampaikan. Jadi poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas. Jangan ngikutin apa yang ada di Google. Google itu kan mungkin yang mendefinisikan itu mungkin orang yang sekolahnya lebih ini atau lebih luas pemikirannya ya kan. Jadi seperti yang ada di dalam buku kalian. Jadi jangan ikut. Jadi makanya Ibu tahu kadang-kadang Ibu kurangi nilainya karena Ibu tahu ini sudah bukan bahasa dari bahasa buku. Kalian diajar untuk malas, sedikit-sedikit Google ya. Lalu kemudian ukurannya besar yang digantung atau ditempelkan. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Misalnya begini, gunakan air seperlunya, matikan listrik gitu kan, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi ajakan supaya kita tidak membuang sampah. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Ya, perhatikan apa yang membuat kita mau melihat poster. Ada kan mungkin poster yang kita ngelihatnya aja malas gitu ya. Yang pertama adalah poster sebaiknya berwarna cerah.
karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Jadi kalau dia cerah gitu mencolok kan pasti apaan itu, kita lihat. Lalu kemudian kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Jangan ukurannya kecil, tulisannya gede-gede, akhirnya enggak orang bilang tidak seimbang. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Ya. Lalu kita akan belajar menyampaikan isi poster. Kita sudah tahu cara membuatnya, bagaimana membuat yang menarik. Nah, kalian sudah mengetahui cara membuat poster. Poster akan lebih menarik jika terdapat gambar berwarna. Selain itu, tidak perlu banyak tulisan pada poster, karena fungsi tulisan hanya menjelaskan secara ringkas, tetapi memuat banyak informasi yang diperoleh oleh pembaca. Setelah poster selesai dibuat, poster dapat disampaikan kepada orang-orang. Jadi kita buat poster, lalu kemudian kalian menyampaikan isi poster itu, ya. Lalu kemudian kalian videokan. Seperti nanti akan ada tugas, ya. Berikut cara mempresentasikan atau mengampanyekan isi poster dengan baik. 1. Pahami isi poster dengan baik. Jadi setelah kalian bikin posternya, lalu kemudian kalian pahami. Lalu kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat. Yang keempat, bersikap tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Saat berkampanye, pembicaraan harus dapat menyampaikan isi poster kepada orang lain. Lakukanlah hal yang dapat menarik perhatian, pandangan untuk melihat dan mendengarkan isi poster tersebut. Jadi nanti untuk pembelajaran ini, Ibu akan berikan 2 tugas buat kalian. Ya, setelah kita selesai, ada 2 tugas bagi kalian. Yang pertama adalah untuk pembelajaran hari Selasa nanti, ya, kalian menulis petunjuk pembuatan sebuah alat. Jadi nanti ada petunjuknya, alatnya itu nanti Ibu akan share kepada kalian. Lalu kemudian dikumpulkan pada hari Selasa minggu depan. Ya, hari Selasa minggu depan. Nah, selain itu kalian membuat sebuah poster tentang pandemi COVID-19 ini, ya. Kalian membuat poster tentang COVID-19 ini, kalian cari di Google. Nah, ini boleh lihat di Google, ya, bagaimana tentang COVID-19 ini. Terus pokoknya sembarang yang kalian lihat, lalu kemudian kalian presentasikan. Kalian mengampanyekan poster itu, ya. Pahami baik-baik, lalu kemudian kalian ceritakan tentang COVID ini. Bagaimana dengan kalian dan sekolah kalian, boleh sembarang. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kalian bikin gambarnya, lalu kemudian kalian presentasikan. Jadi ada 2, ya, tugasnya. Yang pertama, untuk hari Selasa minggu depan kalian harus menulis salah satu atau membuat petunjuk pembuatan salah satu alat. Penggunaan salah satu alat, ya. Atau begini, membuat kipas, ya, membuat kipas. Kalian mempresentasikan juga bagaimana cara membuat kipas, ya. Dikumpulkan hari Selasa. Lalu hari Rabu depan kalian mengumpulkan poster, ya, gambar posternya, lalu kemudian video tentang cara mengampanyekan atau mempresentasikan. Jadi hari Selasa depan untuk membuat kipas, jadi kumpulkan cara membuat kipas, dipresentasikan juga, maksudnya cara membuat tapi dengan video begitu. Ya, setelah ditulis baru kemudian bentuk video, yang tulisannya dan videonya itu kalian kirim hari Selasa. Hari Rabu kalian buat poster dan mempresentasikan dalam bentuk video, ya. Buat sebaik-baiknya, itu akan menjadi nilai kalian untuk subtema 2 ini.
Ya, untuk tema 2 subtema 2 Ibu akan ambil nilainya untuk tugas minggu depan. Jadi minggu ini tidak ada tugas. Jadi mulai hari ini kalian mengerjakan sudah itu. Kalian pikirkan apa yang harus kalian buat dalam video pembuatan kipas. Dan kipasnya nanti dibawa di sekolah kalau kita ketemu. Jadi itu akan dikumpulkan, ya, bukan cuman kalian buat, nanti kalian mungkin buat seperti ini. Saya dapatkan itu anak-anak satu pekerjaan, beberapa orang yang mengakui pekerjaan itu, ya, setelah Ibu teliti, dan itu pasti Ibu akan kurangi nilainya, ya. Jadi kalian buat, lalu kemudian kalian bawa, tulis nama di kipasnya, baru kemudian nanti dikumpulkan saat kita ketemu di sekolah, ya. Kalau misalnya belum ada pertemuan sampai semester, maka sebelum semester Ibu akan minta dan Ibu akan ambil nilainya. Dan untuk video mempresentasikan itu poster dan mempresentasikan nggak usah dikumpul, yang dikumpul cuma kipas, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu hari ini. Jadi hari ini tidak ada tugas. Sekali lagi Ibu sampaikan, tidak ada tugas untuk hari ini, tapi mempersiapkan tugas selama seminggu ke depan, ya. Jadi itu waktunya sudah panjang. Hari Selasa kumpulkan kipas kalian, buat kipas kalian, kumpulkan tugasnya dalam bentuk video bagaimana membuat kipas, ya. Jadi jangan bapaknya yang kerjakan, anaknya yang mengakui. Lalu kemudian hari Rabu kumpulkan poster dalam bentuk foto, kirim ke Ibu, dan juga dalam bentuk video saat mempresentasikan, ya. Nanti kalau misalnya ini Ibu akan kasih contoh teman kalian mempresentasikan posternya pada tahun yang lalu. Demikian penyampaian dari Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Persiapkan untuk mendapat nilai yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.